Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Video saya yang kali ini masih membahas tentang gerak, tepatnya adalah tentang susul, menyusul, dan berpapasan. Bagi teman-teman yang belum menonton materi gerak yang sebelum-sebelumnya, linknya dapat teman-teman lihat di pojok kanan atas. Silahkan diklik dan ditonton. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Ya, sebelum membahas lebih lanjut, ada hal yang perlu diperhatikan ketika membahas tentang susul menyusul dan berpapasan, yaitu masalah waktu ketika kedua benda berangkat bersamaan atau salah satu duluan jalan. Yang pertama yang berangkat bersamaan terlebih dahulu. Misalnya ini mobil A dan ini mobil B. Sama-sama berangkat pukul 6 pagi. Kemudian mobil B tersusul pada pukul 7. Nah, di sini kalau kita lihat, si A dia membutuhkan waktu 1 jam. Ini mobil A. Mobil B juga sama. Mobil B dia membutuhkan waktu 1 jam. Nah, dari sini waktunya sama. Maka bisa kita simpulkan ketika dua benda berangkat bersamaan, itu pasti waktunya sama. Atau TA sama dengan TB sama dengan T. Baik untuk susul menyusul maupun ketika berpapasan. Sekarang yang salah satu duluan jalan. Misalnya ini mobil A dan yang ini mobil B. Mobil B berangkat duluan 30 menit. Duluan 30 menit. Berangkat, kemudian tersusul. Ya. Nah, misalnya yang mobil B ini berangkatnya pukul 6 ya. Berangkatnya pukul 6. Karena dia duluan 30 menit, berarti di sini akan berangkat pukul 6.30. Terus misalnya tersusul pada pukul 7 pagi. Nah, kalau kita lihat, yang berangkat belakangan, yang A ini, tapi di sini saya tulis B ya, yang berangkat belakangan, ini dia butuh waktu 30 menit. 6.30 nyampe jam 7. Berarti butuh waktu 30 menit. Sampai dia mampu menyusul si B. Sedangkan si B berangkat jam 6 tersusul pada pukul 7. Dia butuh waktu 1 jam. 1 jam. Di sini saya tulis TD. Berangkat duluan. Waktu yang berangkat duluan. Nah, ini adalah delta T. Nah, kalau kita tiga-tiga ini kita kaitkan, ini, maka dapat disimpulkan bahwa waktu benda yang berangkat duluan itu pasti sama dengan waktu yang berangkat belakangan ditambah selisihnya, delta T. Ya, 30 tambah 30 sama dengan 1 jam. Sehingga bisa ditulis seperti ini. T berangkat duluan sama dengan T belakangan ditambah delta T. Dan yang berikutnya adalah yang ini. XA sama dengan XB. Karena di sini saya pakai yang itu ya, yang X ya, yang X0 ditambah V kali T pada GLB, pada GLB ya, betul pada GLB, sedangkan yang pada GLBB yang X sama dengan X0 ditambah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Dan teman-temannya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama tentang berpapasannya. Dua orang anak, Kija dan Oji, berpapasan terpisah sejauh 100 meter. Kemudian dua orang anak, Kija dan Oji, terpisah sejauh 100 meter. Kemudian mereka bersepeda berlawanan arah. Ija bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, sedangkan Oji 3 meter per second. Kapan dan di mana mereka akan berpapasan? Kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Bergerak, kemudian mereka berpapasan di titik tertentu. Nah, di sini kita perlu cari acuannya dulu. Karena saya pakai yang X ini ya, kita cari acuannya dulu. Yang 0 meter itu yang mana?
Nah, di sini saya buat yang 0 meter adalah si ijanya. Berarti X0-nya untuk si ija ini adalah 0 meter. Nah, sehingga X0-nya untuk si oji itu adalah 100 meter. Ini tadi, karena keduanya terpisah 100 meter. Data lainnya, si ija itu V-nya 2 meter per second. Sedangkan si oji-nya, V-nya ini 3 meter per second. Tapi karena arahnya sebaliknya, maka dia menjadi minus 3 meter per second. Karena berangkat bersamaan, maka T-nya ija itu pasti sama dengan T-nya oji sama dengan T. Yang ini tadi ya, yang berangkat bersamaan. Nah, sekarang kita masukkan persamaan yang ini. XA sama dengan XB. Di sini berarti XI, X-nya ija sama dengan X-nya oji. Ini datanya ija, ini datanya oji ya, jangan sampai salah. Karena ini sama-sama GLB, maka kita pakai yang ini. X0 ditambah V-nya ija dikali T-nya ija sama dengan X0-nya oji ditambah V-nya oji dikali T-nya oji. Nah, untuk ija, X0-nya ini 0. Ditambah V-nya 2, T-nya, nah kita tulis saja T. Sedangkan untuk si oji, X0-nya 100 meter, ditambah V-nya min 3, sedangkan T-nya ini tadi. Kita ganti dengan T. Nah, di sini kita lihat 2T sama dengan 100 min 3 kali T. Min 3T pindah ke sini jadi plus, sehingga di sini totalnya menjadi 5T sama dengan 100. Jadi T sama dengan 100 dibagi 5, yaitu 20 second. Nah, sudah terjawab ini kapannya, yaitu setelah keduanya bergerak selama 20 second. Nah, sekarang di mananya? Kalau di mananya kita pilih salah satu, karena hasilnya pasti sama. Ya. Misalnya pilihnya dari isi ija. Berarti X-nya ija itu sama dengan X0 ditambah V-nya ija ya, dikali T-nya ija. X0-nya ija 0, ditambah V-nya ija ini 2. T-nya ija sama dengan ini tadi ya, karena sama, 20. Maka hasilnya 40 meter. Sekarang coba kita lihat dari si oji. Oji itu X0-nya 100, ditambah V-nya min 3, dikali T-nya tadi 20. Maka hasilnya ini min 3 kali 20, ini min 60 ya. 100 min 60, maka hasilnya 40 meter. Tuh, hasilnya sama. Kenapa sama? Ya, karena kita sudah menentukan acuannya dari si ija. 0 meternya dari si ija. Kalau ditanya darinya si oji gimana? Ya, berarti tinggal ininya, 60. Ya. Ini kan totalnya 100. Dari ija ke sini 40. Kalau ditanya dari oji, ya berarti jawabannya 60. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan cara yang satunya? Ya, dibuat seperti ini. Nah, kalau kita lihat, tadi dua-duanya terpisah jarak 100 meter. Kemudian, ini si oji tadi ya. Si oji ini berarti S-nya oji, sedangkan yang ini S-nya ija. Nah, kalau kita lihat, S-nya ija ditambah S-nya oji, itu totalnya adalah 100 meter. S-nya ija ditambah S-nya oji sama dengan 100 meter. Dan jangan lupa, karena berangkat bersamaan, ini tadi ya, T-nya ija sama dengan T-nya oji sama dengan T. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita masukkan nih, S sama dengan V kali T. Datanya yang ini tadi ya. Berarti V-nya ija dikali T-nya ija ditambah V-nya oji dikali T-nya oji. Ya. Sama dengan 100 meter. V-nya ija tadi 2, T-nya tadi T, ditambah, nah ini V-nya oji
nggak pakai min lagi. Tetap 3 dikali T. Hasilnya 100 meter, maka 5T sama dengan 100 meter, maka T sama dengan 20 second. Hasilnya sama. Nah, kalau untuk jaraknya, dari si Ija misalnya, Ija, S-nya Ija, berarti V-nya Ija dikali T-nya Ija. V-nya Ija 2, T-nya Ija 20. Sama ya, si Ija sama Oji, hasilnya 40 meter. Nah, sedangkan darinya si Oji, nah ini yang beda hasilnya ya. V-nya Oji dikali T-nya Oji. 3 dikali 20. Hasilnya 60 meter. Nah, kalau yang pakai yang ini, kalau ditanya dari Oji, langsung ketemu hasilnya 60 meter. Tapi kalau pakai yang ini, pakai yang manapun hasilnya pasti sama. Ya, 40, 40. Karena acuannya sudah ditentukan dari yang ini. Ya, seperti itu. Ini yang membedakan. Mau pakai yang mana? Silakan. Sebenarnya dari sini juga sudah terlihat ya, bahwa di bagian ini bagian yang ini hasilnya sama seperti yang pada bagian ini. Yang di sini tadi. Min 3T, pindah sini kan jadi plus ya. Menjadi plus 3T ditambah 2T. Di sini, bawah. Silakan pilih mau pakai yang mana. Soal yang kedua, dua orang anak, Nolse dan Benels, terpisah sejauh 200 meter. Kemudian mereka bersepeda berlawanan arah. Benels bergerak dengan kecepatan 6 meter per second, sedangkan Nolse bergerak dengan kecepatan 4 meter per second dan berangkat lebih dulu 10 detik. Kapan dan di mana mereka akan berpapasan? Nah, kira-kira gambar seperti ini. Ya. Keduanya berangkat, kemudian akan berpapasan di titik ini. Si Nolse berangkat lebih dulu. Nah, kita kumpulkan datanya dulu. Kita tentukan acuannya mau yang mana. Acuannya pakai si Nolse. Enak pakai yang paling kiri ya. Si Nolse ini berarti X0-nya sama dengan 0. Berarti si Benels ini X0-nya sama dengan 200 meter. V-nya Nolse itu adalah 4 meter per second. Sedangkan V-nya Benels itu adalah min 6 meter per second karena arahnya kebalik ya. Berlawanan arah. Nah, sekarang delta T-nya 10 detik. Nah, karena ini salah satunya berangkat duluan, berarti kita gunakannya ini nih. T duluan itu siapa yang duluan? Yang duluan berangkat itu adalah si Nolse. Berarti T-nya Nolse itu sama dengan T yang belakangan, berarti T-nya Benels, ditambah dengan delta T-nya. Lebih dulu berapa detik? 10 detik. Kita masukkan ini. Berarti di sini X-nya Nolse itu sama dengan X-nya Benels. Ya, dua-duanya sama-sama GLB. Maka kita gunakan cara GLB. Yang Nolse berarti X0 ditambah V dikali T-nya Nolse. Sedangkan yang Benels berarti X0 ditambah V dikali T-nya Benels. Ya, yang ini Benels semua ya, yang di sini Nolse semua. Supaya nggak panjang ada lambang simbolnya dari yang hilangkan. Nah, si Nolse ini X0-nya 0, V-nya 4, T0-nya kita ganti TB plus 10. TB plus 10. Nah, sedangkan si Benels, X0-nya 200, plus V. V-nya min 6. Langsung aja di sini ya, berarti min 6 dikali TB-nya biarin. Nah, ini kalau kita lihat, 4 kali TB, 4 TB, 4 dikali plus 10, maka hasilnya 40. Sama dengan 200 min 6 kali TB. Kita kelompokkan ini, yang sama kita gabung. Min 6 TB pindah ke sini, maka menjadi 4 TB ditambah 6 TB.
Nah, yang 40 ini kita pindahkan di sini menjadi 200 min 40. Dijumlahkan hasilnya 10 TB, ini dikurang hasilnya 60. 160. Ya. Sehingga TB sama dengan 16 second. Ya. TB-nya 16 second. Berarti TN-nya berapa setelah ketemu ini? Maka TN-nya sama dengan, tinggal dijumlahkan, TB ditambah 10 menjadi 26 second. Nah, jadi sudah terjawab ini kapan. Kapan mereka bertemu? Yaitu saat si Benos bergerak selama 16 second, sedangkan si Nolse setelah bergerak 26 second. Nah, di mana? Nah, sekarang kita cari. Darinya Nolse misalnya, dari Nolse berarti Xn, X-nya Nolse itu berarti X0 ditambah V dikali T, Nolse semua ya berarti ya. Nolse itu X0-nya 0, ditambah V-nya 4, TN-nya ini 26. Ya. Maka hasilnya adalah 4 dikali 26, yaitu 104 meter. Nah, kalau kita pakainya Benus juga pasti sama. X-nya Benus, ya berarti X0-nya Benus ini 200. V-nya min, berarti min 6, dikali T-nya Benus itu 16. Nah, jadi 200 dikurang 6 kali 16 itu 76. 96 maksudnya. Ya, dikurangkan maka hasilnya sama dengan 104 meter. Lihat, sama. 104 meter dari mana? Ya dari titik nolnya tadi, berarti dari si Nolse. Nah, kalau menggunakan cara yang satunya, kurang lebih sama seperti yang nomor 1 tadi. Ini awalnya mereka terpisah 200. Nah, kemudian yang ini berarti si Benos ya, berarti ini si SB, dan yang ini adalah SN. Nah, kalau kita lihat, maka SN ditambah SB sama dengan 200. SN ditambah SB sama dengan 200. Ya, jangan lupa yang ini tadi. Ya. TN sama dengan TB plus 10. Nah, SN berarti V dikali TN, sedangkan yang SB ini V dikali TB sama dengan 200. Ini B ya. Ini yang ini N. Si N-nya tadi V-nya 4. TN-nya diganti TB plus 10 yang ini. Ditambah VB-nya min 6, sehingga yang ini menjadi min ya, pasti ya. Nah, tulis aja ya, min 6 dikali TB-nya tetap. Sama dengan 200. 4 kali TB, 4 TB, 4 kali plus 10 sama dengan 40. Ini dikurang, oh di sini tidak perlu pakai tanda min lagi ya. Maaf, keliru. Nggak perlu pakai tanda min. Jadi nggak perlu pakai kurung ya. Nah, ini 6 TB. Di sini plus 6 TB sama dengan 200. 4 TB tambah 6 TB sama dengan 10 TB. Ini pindah ke sana maka jadi minus. 200 minus 40. 160. Maka TB-nya sama dengan 16 second. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ingat TB-nya 16 second. Sama ya. Soal yang ketiga, rumah Kiko dan Punco adalah 60 meter jaraknya ya. Pada pukul 7, Kiko berangkat menuju rumahnya Punco dengan kecepatan rata-rata 35 meter per jam.
Di waktu yang sama, Punco berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Kiko dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Berarti ini dua-duanya sama-sama GLB. Jika jalur yang mereka lalui sama, maka pukul berapa dan di mana mereka akan berpapasan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, sama seperti soal nomor 1 tadi, karena berarti berangkatnya bersamaan. Hanya di sini kita menggunakan kilometer per jam. Jangan lupa dicek ya. Kalau ini kilometer, maka ini harus kilometer. Sudah cocok, maka nanti waktunya harus dalam jam. Nah, si Kiko ini kecepatannya 35 km per jam. Si Kiko ini V-nya 35 km per jam. Nah, si Punco yang ini V-nya menjadi min 25 km per jam. Nah, X0-nya yang mana? X0-nya kita pakai si Kiko. 0 meternya ada di sini. Berarti si X0-nya Punco yang 60 km. Nah, karena berangkatnya bersamaan, berarti waktunya Kiko itu pasti akan sama dengan waktunya Punco, sama dengan T, ya, karena berangkatnya bersamaan. Nah, kita masukkan nih, dua-duanya GLB. Bisa nggak salah satunya GLBB? Bisa, ya. X-nya Kiko itu sama dengan X-nya Punco. X-nya Kiko berarti X0 ditambah V-nya Kiko dikali T-nya Kiko, ya. T-nya Kiko. Sedangkan yang Punco berarti X0-nya Punco ditambah V-nya Punco dikali T-nya Punco. Nah, ini datanya untuk Punco semua, yang ini untuk Kiko semua, ya. Biar nggak keliru V-nya ini, karena nggak saya kasih simbol. X0-nya 0, si Kiko, V-nya 35, TK-nya kita ganti T tadi. Ini 60, V-nya menjadi minus 25, dikali T. Ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat 35T itu sama dengan 60 min 25T. 25 ini pindah ke sini, maka jadi plus ya. Maka menjadi 25 plus 35, menjadi 60T sama dengan 60. Maka T sama dengan 1 jam. Nah, jadi pukul berapa mereka bertemu? Tadi berangkat pukul 7. Mereka bertemu itu butuh waktu 1 jam. Berarti mereka akan bertemu pada pukul 8. Ya. Di mana? Ya, kita pakai yang XK. Si Kiko. Berarti X0 ditambah V-nya Kiko dikali T-nya Kiko. X0-nya 0 si Kiko. V-nya 35. T-nya Kiko ini tadi, sama dengan ini ya. Ini tadi, berarti 1 jam juga. Maka 35 km. Berarti mereka akan bertemu pada jarak 35 km dari si Kiko. Kalau dari si Punco ya berarti sisanya 60 dikurang 35. Berarti dari si Punconya 25 km. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.